Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kementerian kelas 2. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, jumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring di hari yang kedua. Masih di tema 5, subtema 4. Pembelajaran keempat, 5, dan 6. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun hanya melalui video YouTube dari Pak Guru ya. Silakan nanti anak-anak simak videonya dengan baik-baik biar bisa jelas dan paham apa isi videonya. Karena yang Pak Guru tugaskan itu semuanya ada di video ini. Masuk ke pendalaman materi, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran keempat menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Pak Guru hanya mengulang kembali biar anak-anak semuanya ingat ya. Yang pertama, jika dalam keadaan sulit, tentu kita memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Yang kedua, permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Yang ketiga, jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang dimintai bantuan akan bersedia membantu kita. Nah, ini Pak Guru hanya mengingatkan kembali, ya, mung diulang-ulang tok. Nah, nanti pada halaman 81 ada contoh soal, ya, ada bacaan, yaitu judulnya berwisata ke Taman Bunga. Anak-anak nanti bisa dibaca, ya, bacaannya ceritanya, judulnya berwisata ke Taman Bunga, halaman 81. Di situ nanti halaman 82 ada soalnya. Anak-anak nanti kerjakan ya. Soalnya di situ isinya tentang apa yang ada di dalam bacaan. Siapa, mengapa, bagaimana, apa, terus kalimat permintaan tolong yang ada di dalam bacaan tersebut. Masuk ke muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Masih tentang menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Pak Guru ingat kembali sebelum mengerjakan soal tentang masalah panjang benda, yang pertama anak-anak harus membaca soalnya dengan seksama atau teliti. Yang kedua, anak-anak setelah membaca tentukan operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut atau masalah yang ada dalam soal. Apakah itu penjumlahan atau pengurangan atau pembagian atau perkalian. Yang ketiga, ingat nih, jangan lupa untuk memperhatikan satuan panjang yang digunakan. Ini sangat penting. Kalau satuan panjangnya tidak disamakan dulu, nanti hasil penjumlahan atau pengurangannya itu bisa salah. Ya. Sekarang lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ya, dilihat. Di sini ada contoh soal. Lebar sebuah jalan itu panjangnya 5 meter. Sebuah becak panjangnya dengan lebar 1 meter lebih 70 cm. Nah, di sini ada meter, ada 70 cm campuran. Ya, becak itu melewat jalan tersebut. Masuk ke jalan tersebut. Nah, yang ditanyakan pertinyi ini
berapa sentimeter sisa lebar jalan tersebut. Berarti sisa jalan yang tidak dilewati oleh becak tersebut itu berapa? Ya, jawab. Yang pertama kita samakan dulu satuannya. Nah, tadi satuannya becak itu 5 meter. Yang ditanyakan sentimeter. Berarti 5 meter dijadikan sentimeter. 5 meter itu berarti 500 cm. Bisa nih Pak Guru. Karena 1 meter itu 100 cm. Diingat lagi, 1 meter itu 100 cm. Berarti 5 meter 500 cm. Kemudian lebar becaknya 1 meter 70 cm. Nah, ini 70 udah tetap. Nah, ini 1 meter. 1 meter itu kan 100 cm. Berarti 100 cm ditambah 70 cm. Pira? 170 cm. Wis ketemu lebar becaknya 170 cm. Nah, kemudian baru tentukan operasi hitungnya. Operasi hitungnya berarti apa? Pengurangan. Karena ini sisa lebar berarti pengurangan. Berarti lebar jalan dikurangi lebarnya becak. Lebar jalan pira? 500 cm. Becaknya pira? 170 cm. 500 dikurangi 170 cm. Hasilnya 330 cm. Jadi sisa lebar jalannya adalah 330 cm. Mudah? Paham sampai sini? Gampang ya? Nah, harus bisa. Nah, gampang. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada contoh pohon mangga sio tingginya 1 meter lebih 80 cm. Bagian atas pohonnya dipotong oleh Mbak Luna. Ya, ditugel nduretel ya. Sehingga tingginya menjadi 120 cm. Sing awite 1 meter 80 cm jadi 120 cm. Pertinyi ini berapa sentimeter tinggi pohon yang dipotong Mbak Luna? Berarti berapa? Ya. Berapa yang dipotong? AWT 1 meter 80 cm. Nah, yang pertama kalian samakan dulu satuannya. Panjang pohon mangganya sio 1 meter 80 cm. 1 meter itu berapa senti? 100 cm. Berarti 100 cm ditambah 80 cm. Sama dengan 180 cm. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Kemudian tinggi pohon setelah dipotong sama Luna itu 120 cm. Berarti segitu pira ya. Yang dipotong berapa? Ya. Berarti 180 cm dikurangi 120 cm. Ulu kurangi loro 6. Berarti 60 cm. Jadi pohon yang dipotong Luna itu 60 cm. Paham semuanya? Bisa ya? Ini matematika yang biasanya kalau berangkat saja dijelaskan, orang paham. Apalagi ini hanya melalui video ya. Semoga semuanya bisa paham ya. Orang tuanya harus sabar melateni anaknya ya di rumah. Kemudian contoh yang ketiga, ini Pak Guru buatkan contoh biar anak-anak nanti harus bisa mengerjakan yang ada di pulpena latihannya ya. Contoh yang ketiga, insya Allah contohnya sama dengan yang buat latihan, cuma Pak Guru ganti ya soalnya. Pohon duren Mas Hafiz tingginya 2 meter luwih 40 cm. Nah, Hafiz manjat pohon duren itu 1 meter. Nah, pertinyi ini berapa sentimeter lagi Hafiz sampai ke puncak pohon duren itu?
pohon duriannya 2 meter 40 cm. Hafiz baru memanjat 1 meter. Nah, yang ditanyakan berapa senti lagi Hafiz bisa sampai ke pucuk, ya. Jawabannya yang pertama samakan dulu, biasa samakan dulu satuannya. Pohon duriannya Mas Hafiz 2 meter. 2 meter berapa senti berarti? 200 senti. 1 meter 100 cm berarti 2 meter 200 cm. Ditambah 40 cm sama dengan 240 cm. Sampai sini mudah? Bisa ya? Bisa. Lanjut. Kemudian Hafiz sudah memanjat 1 meter. 1 meter itu 100 cm. Yang kedua, operasi hitungnya berarti dikurangi 240 cm dikurangi 100 cm. Jadi sisa pohon, ya, sisa sampai ke puncak pohon itu 140 cm lagi. Baru Mas Hafiz sampai ke puncak pohon duriannya, ya, manjat. Ya. Oke, sampai sini mudeng ya. Jelas ya? Masuk ke muatan SBDP, ini hanya mengidentifikasi langkah-langkah membuat hiasan dengan bahan buatan. KT 3.4 dan 4.4. Ya, ini nanti nggak usah praktek, wis. Pak Guru anggap bisa semua, wis, paling nempel-nempel tok. Ya. Hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Ya. Kita dapat membuat karya hiasan bingkai foto. Ya, nanti bisa. Ya udah kayaknya waktu semester 1 udah membuat sama Bu Yeni itu. Yang apa? Bingkai foto ya. Apa kelas 1 juga pernah kayaknya. Ya, hanya mengulang-ulang materinya saja biar ingat. Nah, kalau kamu punya foto saat liburan bisa dihias pakai kertas karton. Ya, atau kardus bekas. Langkah yang pertama, kamu ukur kardusnya sesuai dengan ukuran foto, kemudian dipotong. Kemudian langkah yang kedua, kamu garis tepi dulu kardus atau kartonnya. Setelah itu dibikin pola hiasan bingkainya. Setelah itu dikasihkan lem. Pinggirnya dikasih lem. Setelah dikasih lem, tempelkan. Boleh pakai kedelai, kacang hijau, bebas. Atau kelungsu. Kelungsu berarti apa? Biji asem. Ya. Bisa ditempelkan di sini, merata sana, dibentuk seindah mungkin. Nah, ini kemudian 3 hasilnya sudah jadi. Kemudian bisa ditempelkan foto anak-anak saat berlibur. Gampang. Nanti nggak usah wis praktek, Pak Guru mah gampang. Pak Guru anggap bisa semua, ya. Gari nempel-nempel tok, ya. Kemudian masuk ke pembelajaran 5, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata bagian yang kedua. Sila keempat Pancasila mengajak kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah artinya, ingat-ingat, bermusyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama atau bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Ya sudah diputuskan dalam musyawarah, berarti kita harus menjalankan, menghormati, dan melaksanakan dengan tanggung jawab. Oke? Jelas sampai sini? Lanjut. Nah, sekarang sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah itu apa? Nah, yang pertama, ora oli maksa. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Yang kedua, tidak mendengarkan pendapat orang lain itu enggak boleh. Kalau orang lain sedang berpendapat harus didengarkan. Ya, tidak boleh. Orang rengokna, orang pendapat orang, nah, jangan.
harus tetap didengar. Dan yang ketiga apa? Memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Ya, Mas Yu sudah pendapat seperti ini. Mas Hafiz memotong. Nggak boleh. Biarkan Mas Yu berpendapat dulu, baru Mas Hafiz ngomong. Ya, tidak boleh memotong perkataan orang lain yang sedang berpendapat. Ini 3 sikap yang tidak boleh dilakukan saat bermusyawarah. Nah, nanti di halaman 85 ada soal di situ sama seperti ini, nanti kerjakan ya. Yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan atau bisa searching di Google juga ada ya. Ini sikap yang harus dihindari ada 3 ya. Tadi kalau yang pertama itu yang harus dilakukan, kalau ini yang dihindari ya, tidak boleh. Masuk ke pembelajaran ke-5, muatan bahasa Indonesia masih 3.6, 4.6, menceritakan ungkapan permintaan tolong. Pak Guru ingatkan kembali, saat meminta tolong kepada orang lain, ucapkanlah permintaan tolong dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang dimintai tolong mau membantu kita dengan senang hati. Nah, di sini kamu menceritakan nanti halaman 86. Di situ ada teks percakapan antara Lani dan kakak Adit. Ya, setelah itu kamu kerjakan latihan soalnya. Ya, latihan soalnya sesuai dengan percakapan yang ada di situ antara Lani dan kakak Adit Komang. 3 orang. Lani, kakak Adit, dan Komang. Nanti halaman 86 bisa dibuka, bisa dibaca, dan dikerjakan. Masuk ke pembelajaran ke-6. Masih di muatan PPKN. KD 3.1 dan 4.1. Pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Nah, ayo ingat kembali sila kelima. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, diingat-ingat nih ada berapa ini? Ada 5. Yang pertama, suka bekerja keras. Yang kedua, hidup secara hemat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Ya, ini 5 nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Diingat-ingat ya. Nah, nanti latihan soalnya nggak usah dikerjakan, gampang wis ya. Dikerjakan aja Bapak kalau bisa. Nah, ini 5 nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, ini salah satu contoh ya, mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantri saat berada di taman hiburan adalah contoh pengalaman sila kelima Pancasila. Antri nih, antri ya, antri. Mengantri we sila kelima termasuknya ya. Mulanya jangan dirobot antrian orang ya. Ya, ini antri di loket. Ya, ini loket apa? Kereta gantung. Ini kereta gantungnya contohnya ini ya. Ini sedang antri. Ini termasuk pengalaman sila kelima Pancasila di tempat wisata. Masuk ke pembelajaran 6 bahasa Indonesia KT 3.6 dan 4.6. Pak Guru ulang kembali dan Pak Guru ingat kembali membuat teks percakapan berisi ungkapan permintaan tolong. Ya, teks percakapan yang berisi ungkapan permintaan tolong. Ya. Ayo kita membuat teks percakapan tentang ungkapan permintaan tolong. Bisa ya? Gampang.
Nah, ini gampang, nggak usah wis ya. Nanti latihan sendiri ya. Gampang ini, Pak Guru anggap bisa semua. Yang kedua, saat mengucapkan permintaan tolong sebaiknya gunakan kata tolong. Pak Guru hanya mengingat kembali ini udah ya dari pembelajaran yang dulu subtema 1 2 3 udah ada semua ini ya. Permintaan tolong sebaiknya gunakan kata tolong. Saat mengucapkan permintaan tolong sebaiknya gunakan kata tolong. Ini Pak Guru hanya mengingat kembali. Ingat permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Udah ya. Karena ini Pak Guru sudah diulang-ulang terus, harusnya anak-anak itu harus sudah paham dan pintar, lotok ya. Kemudian yang ke-6, pembelajaran ke-6, muatan matematika KT 3.6 dan 4.6. Pak Guru juga hanya mengingatkan kembali tadi di pembelajaran ke-5 sudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang benda. Ya, untuk dapat menyelesaikannya dengan tepat, kita perlu memahami soal dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, pilihlah operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, tadi harusnya ada lagi nih. Menyamakan satuan. Udah ya. Terima kasih. Semoga siswa bisa memahami dan bermanfaat. Ya, tetap semangat belajar di rumah. Yang malas belajar, ayo semuanya pada semangat kembali belajarnya ya. Jangan malas ya. Kasihan nanti mama papanya ya. Semoga bermanfaat video pada pembelajaran hari ini. Ya. Dan anak-anak bisa paham. Ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Biar kita bisa berangkat sekolah kembali. Karena hanya melalui video kurang enak ya. Enaknya ya berangkat. Semoga wabah ini cepat berlalu karena ini hampir 1 tahun corona ada di Indonesia. Ini hampir 1 tahun ini ya. Nanti corona belum selesai. Demikian, nanti silakan anak-anak kerjakan latihan soalnya ya. Untuk latihan soal di Pupena 2C, anak-anak kerjakan, ayo berlatih. Halaman 81, 82, soal nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan di buku tugas. Nanti tugasnya difoto, disimpan dulu kalau mau difotonya nanti ya. Yang penting saat Pak Guru kirim link, langsung dikirimkan ke link fotonya. Diupload ke link, nanti Pak Guru langsung cetak, Pak Guru nilai, Pak Guru jilid. Nanti Pak Guru serahkan sama guru yang baru untuk yang kelas 2A ya. Yang kedua, halaman 82, 83, soal nomor 1 sampai nomor 3. 3 soal tok ya. Dikerjakan di buku tugas. Yang ketiga, halaman 85 juga sama soal nomor 1 sampai nomor 3 di buku tugas. Yang keempat, halaman 86 soal nomor 1 sampai nomor 4 juga di buku tugas. Yang terakhir, yang kelima, halaman 90 sampai 92 soal nomor 1 sampai nomor 4. Ini halaman 90 sampai 92 ya. Boleh dikerjakan di Pupena atau di buku tugas. Silakan. Ya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti masalah pengumpulan nunggu info di WA Group saja. Ya, karena pengumpulannya akan pakai link. Biar langsung masuk rapi. Tinggal Pak Guru nilai, Pak Guru jilid, masukkan ke daftar nilai. Biar lebih cepat ya. Terima kasih Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.